Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita memasuki surah yang ke-100 dari Al-Quranul Karim, surah Al-Adiyat. Satu surah yang menunjukkan kepada kita penyakit yang membuat orang itu tidak ingat lagi akhirat, membuat orang itu lupa akan prahara yang bakal dia hadapi saat kehancuran alam semesta ini. Karena itu surah ini biasanya oleh Rasulullah SAW dijadikan satu pasangan dengan surah Az-Zalzalah. Jadi ada 4 surah yang merupakan pasangan, Zalzalah dengan Adiyat dan Qari'ah dengan At-Takatsur, karena dua-duanya berkenaan dengan satu menceritakan tentang yaumul qiyamah, yang kedua merupakan apa hal yang membuat orang itu lupa dengan yaumul qiyamah. Jadi zalzalah obatnya adalah al-qanud, penyakitnya. Kalau di al-qari'ah kiamat, penyakitnya adalah at-takatsur. Jadi dua penyakit inilah yang ada pada diri manusia, yang dia bisa lupa sama keadaannya, keadaan akhirat kelak. Itu yang disebut dengan pasangan, ya, karena temanya matching. Karena itu kalau sholat misalnya baca Zalzalah, sebaiknya baca Al-Adiyat. Kalau baca Al-Qari'ah, setelah itu baca At-Takatsur dan seterusnya, karena dia pasangan. Mari kita lihat ayat yang sangat indah ini dan mengkritiki kita semuanya, karena ternyata pada diri manusia nanti Quran menyebutkan bukan hanya sifatnya orang yang kufur kepada Allah, tapi ini sebenarnya adalah sifat seluruh umat manusia. Karena Quran menggunakan kalimat innal insana lirabbihi lakanud, satu sifat yang menggunakan istilah menarik namanya kanud, ya, kanud. Surah ini adalah surah Makkiyah, turun di Mekah. Berarti para ulama berselisih tentang surah ini. Ada yang mengaitkan kepada perang Badar, ada yang mengaitkan kepada peristiwa haji, ada yang mengaitkan kepada Sariyah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyerang musuh. Wallahu a'lam. Nanti kita akan melihat konteksnya, ya, kenapa terdapat perbedaan. Model yang digambarkan dalam surah Al-Adiyat ini adalah dengan mengambil bentuk sumpah. Karena itu kalau kita lihat dari ayat yang pertama, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bi naq'a fa wasatna bi jam'a, ini adalah sumpahnya Allah SWT. Yang menarik perhatikan ayat yang pertama saja yang menggunakan wawu qasam atau wawu sumpah, wal adiyat, semuanya kemudian menggunakan fa. Makanya kalau biasanya kalau hafalan anak-anak sering lupa fa bawa, ya, wal adiyati dhabha fa wal apa dan seterusnya. Mudahnya wanya cuma satu, sisanya fa semuanya. Wal adiyati dhabha fal mur, apa maksudnya? Sumpahnya sebenarnya cuma satu. Berikutnya itu adalah rentetannya saja, penjelasan yang sama dikaitkan dengan ayat yang pertama, begitu. Kalau menggunakan wawu lagi berarti ini dua sumpah. Apalagi kalau semua menggunakan wawu, wal adiyati dhabha wal muriyati, wah itu beda-beda semuanya. Ini enggak, sebenarnya sumpahnya satu doang. Cuman dijelaskan lebih detail oleh Al-Quran, dijelaskan lebih detail lagi apa yang disumpahkan oleh Allah SWT, gitu.
Saya mengawali dari cara kita membaca qasam untuk diingat kembali. Dulu sudah pernah tapi untuk diingatkan kembali bahwa kalau kita membaca qasam di dalam Al-Quranul Karim atau sumpah, yang harus menjadi perhatian kita adalah nomor satu, bukan sumpahnya itu sendiri, tapi apa yang disumpahkan. Jadi ada istilahnya muqsam bih sama muqsam alaih. Ya, jadi kalau ada sumpah itu ada dua, ada muqsam bih, ada muqsam alaih. Muqsam bih adalah sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Demi matahari, demi subuh, demi fajar, demi malam. Namanya muqsam bih. Muqsam alaih adalah statement yang merupakan isi dari sumpah itu sendiri. Demi malam aku akan bunuh engkau, demi siang aku akan jamu engkau, demi apalah dan seterusnya. Jadi ada muqsam bih, ada muqsam alaih. Yang harus jadi perhatian kita kalau ada sumpah adalah muqsam alaihnya. Nomor satu. Yang kedua yang paling penting, cara kita memahami muqsam alaih itu harus dihubungkan dengan muqsam bihnya, biar kita bisa memahami maknanya. Karena kalau tidak kita hubungkan, maka kehadiran qasam itu tidak membantu mengayakan makna terhadap muqsam alaih gitu. Contoh seperti kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia, demi Allah aku tidak berhutang, demi Allah aku akan menghutangi. Napa bedane? Mboten wonten bedane ya, kecuali seorang bersumpah. Yang satu mau menghutangi, yang satu berhutang gitu. Jadi makna wallahinya tidak ada punya kaitan dengan muqsam alaihnya. Berbeda Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalau bersumpah itu bermacam-macam modelnya. Ada wal fajri, ada wal laili, ada wad duha, ada wasyamsi, ada macam-macam Al-Quran. Ada la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. Karena itu kalau kita mendapati sumpah, perhatikan dulu muqsam bihnya, habis gitu kaitkan dengan muqsam alaih, perhatikan muqsam alaihnya. Ngoten. Mari kita lihat sekarang. Mana muqsam bihnya? Muqsam bihnya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bi naq'a fa wasadna bihi jam'a. 5 ayat, tetapi sebenarnya merupakan satu saja sumpahnya. Muqsam alaihnya innal insana li rabbihi lakanud. Maka nanti harus kita cari kaitan antara kanut dengan 5 ini. Oke, mari kita lihat dulu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyat, demi adiyat dari kata adi, ya, aduun artinya musuh. Adiyat adalah kuda yang dipersiapkan hanya untuk pertempuran. Karena itu disebut dengan adiyat. Kuda yang khusus hanya untuk peperangan. Seperti tanknya Israel itu loh, yang dihancurkan oleh Hamas. Ya, jadi ini khusus untuk kendaraan peperangan. Tidak digunakan hari-hari. Tentu saja kalau kita berpikir kuda yang akan digunakan untuk peperangan, ini kuda mesti kuda istimewa, bukan kuda yang biasa. Kenapa? Karena kudanya harus sehat, kudanya harus gagah, kudanya harus kenceng larinya, karena dia mau digunakan untuk peperangan. Dia bukan sembarang kuda. Ibarat mobil, ini mobil untuk digunakan apa? Race. Bukan mobil Avanza, tapi Lamborghini, McLaren gitu, mobil-mobil yang wah gitu-gitu. Karenanya digunakan untuk apa? Untuk race, untuk racing. Sama lah sepeda motor itu, ya. Kalau untuk racing, wah beda dan seterusnya. Namanya racing. Nah ini karena untuk permusuhan, ini hanya khusus digunakan untuk peperangan. Nomor satu. Karena dia berasal dari kata aduun. Al-'adiyat berarti demi kuda-kuda yang digunakan untuk peperangan. Adiyat belakangnya ada taknya,
adiyati berarti perempuan dia. Kuda yang digunakan untuk perang jenisnya perempuan. Kenapa? Karena kuda yang larinya kenceng perempuan, bukan yang laki-laki. Menarik nih, jangan kalau nonton singa nopo harimau nih, singa ya. Yang laki-laki nih yang besar rambutnya gitu, diem aja dia gini-gini dong. Yang mencari makan, nyari mangsa perempuannya, betinanya yang mencari, wong gesit dia. Sementara tuannya gini dong, cuman wes gitu aja cuman. Jadi kuda, enggak tahu saya kalau sekarang ada kuda jenis laki-laki yang lebih hebat, wallahu alam. Tapi minimal dalam konteks Arab dulu, kuda yang paling cepat larinya adalah kuda perempuan. Jadi satu, kudanya khusus untuk peperangan, yang kedua kudanya perempuan karena larinya cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, adiyat disebut dengan jam'u qalil. Jam'u qalil itu jamak tapi sedikit. Dalam bahasa Arab ada jamak yang banyak, ada jamak yang sedikit. Namanya jam'u kathrah sama jam'u qalil. Jam'u qalil itu 3 sampai 10 saja, tidak boleh lebih. Maksimal 10. Namanya jam'u qalil. Kalau jam'u kathrah itu 3 sampai tak terbatas. Namanya jam'u kathrah. Misalnya kata banyak, sanabil sama sumbulat. Sama-sama jamak ini. Iya ya, sanabil sama sumbulat sama jamaknya, tapi berbeda. Ngoten. Lah, adiyat semua yang belakangnya at begini nih, ma'dudat, adiyat, sumbulat misalnya, itu namanya jam'u qalil. Ya, saya tidak terlampau teknis ya. Ini pelajaran bahasa Arab nanti. Jadi jam'u qalil itu hitungannya 3 sampai 10. Quran menggunakan jam'u qalil berarti jumlahnya berapa ini? Ambil saja paling maksimal 10. Ada 10 kuda yang sedang melakukan peperangan dan dia lari sangat kencang. Selain sudah perempuan yang paling kencang, kuda betina yang paling kencang, masih dikasih dengan kata keterangan atau adverb ya, dhabha. Dhabha itu terengah-engah. Jadi hewan seperti anjing, seperti fox, seperti nopo fox niku, serigala, seperti kuda. Lah itu kata Imam Baghawi, itu yang bisa terengah-engah jika kapan? Jika dia berubah dari yang kalem kemudian kenceng, atau karena dia capek dia akan mengeluarkan suara. Karena dhabha itu adalah sautu ajwafiha idza adat ya. Jadi kalau hewan itu lari kencang, nanti keluar suaranya dari dada. Lah kayak gitu. Rodok mirip lah kali kula, melayu didik terus pun melayu munggah ondo mawon ambekan kula lha ngene. Nah, ambekan itu saking dodo. Saking nopo niku saking kenceng nih. Saya ingat jadi masa kuliah niku ndak nate ikut bal-balan, dulu kecil bal-balan, kuliah S2 lah. Ikut bal-balan so lari kenceng. Mboten saged nyetop. Langsung gruabak. Saya masih ingat ya. Jadi waladiyati dhabha. Jadi dhabha itu perubahan. Misalnya orang Arab menyatakan dhabahat hunnar ya. Matur sembah. Api itu kalau berubah ya, nyalanya idza ghayyarat launahu, kalau api itu berubah warnanya, orang Arab menyebut apinya mengalami dhabha. Misalnya dari warnanya merah kemudian ke biru, wah namanya dhabha. Ini untuk menunjukkan kuda itu awalnya kan belum gesit. Begitu dia kuat, cepat sekali larinya sampai mengeluarkan suara dari dadanya sini, namanya dhabha. Sekarang pandangannya, sekarang bayangkan ini ada kuda 10 ditunggangi oleh tuannya sedang menyerbu ya, kenceng sekali kudanya.
Ya, sampai terengah-engah kudanya. Padahal ini kuda yang sudah sangat cepat, dengan nonton racing, wah, ngoten niku lho. Rumiyin kata teng nopo namine, kalau sekolah teng Surabaya jam 2-an deket Sabilillah itu, wah wedi kula. Soalnya mobil kula letternya L, aduh bahaya. Dan seterusnya. Oke, jadi balik lagi. Itu gambaran pertama. Allah kemudian tidak selesai, melanjutkan. Yang kedua, ada juga yang mengartikan, misalnya qala Ibnu Abbas walaysa syai'un, qala Ali menyatakan ini bukan kuda. Ali menyatakan unta yang digunakan untuk haji dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Pendapat yang lain adalah ini kuda yang dimiliki oleh orang Islam saat perang Badar. Waktu perang Badar kita cuma punya 2 kuda, bayangin perang Badar nih. 1 kuda dipakai oleh Zubair, 1 kuda dipakai oleh Miqdad. Yang menarik ngeten nggih, orang Arab itu punya banyak nama kuda. Farosun kuda, Khailun kuda, Adiyat kuda. Nanti ada lagi Al-Jihad juga kuda nanti dalam Al-Qur'an Karim. Kenapa begitu? Sama karena orang Arab itu terobsesi dengan kuda, dan kuda itu bagian dari kehidupannya, makanya dia beda-bedain kuda itu. Kalau kuda yang merupakan harapannya, imajinasinya, namanya khail, dari kata khayal. Kita juga sama, that's my dream car. Nah, kita itu mobil impian saya. Orang Arab itu kalau kuda impian namanya khail. Lah sama, ini adiyat khusus, lagi-lagi kuda untuk perang. Oke, tapi pendapat kalau kita lihat yang lebih kuat, ini adalah sekelompok wallahu alam 10 orang yang sedang bergerak sangat kencang larinya. Fal muriyati qadha. Karena menggunakan fa, maka kuda yang disebut di ayat yang kedua sampai nanti yang kelima, kudanya tetap kuda yang pertama, bukan kuda yang baru. Muriyat ini gerakan dari kuda, ya. Muriyat artinya adalah kuda yang memercikkan api, qadha yang memercikkan api. Jadi kudanya itu lari, ay al-khail turiyan nar bihawafiriha idza sarat fil hijarah. Jadi yang dimaksud dengan wal muriyati qadha adalah kuda yang memercikkan api dengan kaki-kakinya ketika dia lari di bebatu-batuan. Karena kan nopo namine ngeten niku nggih, mboten ngertos kula. Napa? Tapal kuda itu, ya, itu kan dari besi, ya. Jadi kalau dia lari di bebatuan, itu ketemunya antara tapal kuda sama batunya memercikkan api. Itu kata para ulama disebut dengan kata Ikrimah atau ad-Dhahhak, Muqatil, Kalbi, maksudnya begitu, ya. Wal muriyati qadha adalah maka karena itu fa itu kata sambung yang seketika. Jadi begitu dia lari kencang, begitu dia menapaki tanah-tanah yang ada batu, dia percikkan api. Kalau kuda itu lari boten kencang, tidak keluar apinya. Waduh, lari kencang dia, ada daerah batu, serat saking gitunya, ya. Fal mughirati subha. Ada juga yang menyatakan al-khail tuhayyajul harba wa narul adawah baina fursaniha. Ada juga yang menyatakan ini kuda yang dipersiapkan untuk peperangan, wa narul adawah, dan kemudian menyalakan permusuhan di antara kuda-kudanya, ya. Kata Qatadah. Ada juga menyatakan al-khail taghzu fi sabilillah summa ta'wi bil lail ila ma'waha fayuwarruna narahum wa yasna'una tu'amahum. Sama sajalah, ya makrul, itu maknanya an-niran tajtami', sama. Jadi kudanya lari sangat kencang dan kemudian terengah-engah dia, memercikkan nyala api dia.
Fal mughirati subha. Mughirah kuda yang menyerang. Yang menyerang lah. Al khail tughiru bi fursaniha. Ya. Jadi kuda yang menyerang dengan orang yang menunggang di atasnya itu, dan dia menyerang di waktu subuh. Jadi bayangkan kita ini kalau menyerang musuh itu kan ada banyak pilihan, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Waktu yang paling musuh itu tidak siap, nomor satu adalah waktu ketika mereka sudah tertidur lelap. Dia menyerang di pagi hari, di waktu subuh. Ya, musuh mungkin belum siap apa-apa. Ya, dia masuk ke tengah-tengahnya, ya. Fal mughirat, demi dan kuda-kuda ini, maka kuda-kuda itu menyerang di waktu subuh. Fa'atharna, maka kuda itu kemudian menerbangkan bihi naq'a, dan dia menerbangkan banyak juga debu nih ya. Naq'a adalah debu, ada gubar juga debu. Naq'a adalah ngeten, kalau jenengan ningali kuda yang lari kencang terus dia berhenti, ya, atau terus muter-muter gini kudanya, terus debunya membumbung ke atas, nah namanya naq'a. Jadi saking kencengnya kudanya ini, ya, terus dia masuk ke tengah, terus kan berhenti, muter itu. Kalau jenengan nonton film kungfu atau apa biasanya begitu, ya. Jadi terus kudanya dihentikan, muter-muter kudanya dan menerbangkan debu. Yang pertama, nyerangnya di waktu subuh, debunya berterbangan, saking kencengnya berarti larinya sampai gesekan. Kalau tadi gesekan dengan batu, sekarang gesekan dengan tanahnya, hingga saking kencengnya sehingga menerbangkan debu. Nomor dua, subuh adalah saat ketika tanah itu basah. Kalau di waktu siang hari debu itu ke atas, itu wajar. Ini waktu subuh, embun turun, untuk menunjukkan apa? Saking nemeni gesekannya itu, sampai waktu subuh saja debunya ke atas, melambung ke atas. Fa'atharna bihi naq'a, dan dia menyerang bukan dari pinggir, tapi dia menyerang langsung ke tengah-tengah musuhnya. Fawasatna bihi jam'a, ay dakhalna bihi wasata jam'il adu, dia masuk ke tengah-tengah rombongan atau komunitas musuhnya ini, ya. Masya Allah, saking beraninya dia ini. Bukan intip-intip dulu dari sampai, enggak. Bayangkan sekarang kira-kira seperti satu kampung atau satu desa, ada 10 bandit katakanlah, ya, atau 10 warrior datang masuk di waktu subuh, kewancang sekali, langsung berhenti di tengah-tengah, mengepulkan debu, terus percikan api kemana-mana. Bagaimana sekarang suasananya? Orang ketakutan, orang kaget, ada apa ini semuanya, dan seterusnya. Lah, kisah yang paling saling seru sebenarnya adalah setelah ini, karena ini semuanya adalah gambaran dari awal bertemunya antara musuh dengan yang dimusuhi lah, gitu toh. Kita ini kalau nonton film, yang kita tunggu-tunggu adalah kapan sih ketemu nih dan perang lah, gitu toh. Nah, ini Allah menceritakan awalnya dulu, tapi klimaknya sudah masuk dia ke tengah-tengah, berjumpa dengan musuhnya, dia diterbangkan debu, dipercikkan api, terengah-engah, keluar suara dari kuda-kudanya, suasana semburat, orang mungkin lari kemana-mana. Semua orang kemudian kalau mendengarkan ini, di otaknya, di pikirannya berpikir, terus bagaimana? Nomor satu, yang menarik, Quran kemudian menghentikan cerita ini, tidak diteruskan, selesai sudah. Untuk apa? Untuk memantik ke konsentrasi dari orang yang mendengarkan. Kita ini kalau mengajarkan sesuatu,
dan sesuatu itu sangat penting, tapi begitu masuk assalamualaikum langsung bahwa hukum Newton itu adalah orang masih belum bisa konsentrasi, itu tidak masuk ke dalam pikiran dari anak didik kita. Maka caranya adalah bagaimana memantik siswa itu, ya, audien itu sudah dalam kondisi konsentrasi yang full. Kalau guru-guru di SD biasanya macam-macam dia. Coba misalnya biasanya dikenal dengan ice breaking, nah gitu, latihan otak kanan, otak kiri, atau dicoba konsentrasinya. Setelah sudah kelihatan semuanya, konsentrasi baru masuk pembelajaran. Lah gitu itu sudah diterapin Al-Quran sudah dari dulu. Jadi Allah jelasin kepada kita satu kisah yang sangat istimewa ini, ya, udah lari terengah-engah, memercikkan api, melambungkan debu-debu, menyerang di waktu subuh yang masih remang-remang, dan kemudian dia menyerang persis di tengah-tengahnya. Nah, terus bagaimana Ustadz? Berhenti. Kita ini kalau ngikutin dari awal, pemirsa yang mendengarkan gambaran dari Al-Quran ini, itu ibaratnya wis melongo sedoyong itu. Terus sudah siap dia menerima informasi, baru kemudian Allah kasih maf'um, muksam alaih. Yang terakhir, kita ini sekarang kurang respect dengan gambaran cerita yang kayak begini ini. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah masyarakat yang bukan audio, masyarakatnya sudah masyarakat video, gitu. Sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, sudah ada TV, dan sudah ada film dan seterusnya. Orang sekarang kalau dengerin drama itu tidak tertarik mungkin anak sekarang, tidur dia dengerin drama mungkin. Nah kita kalau melihat zaman saya lah, zaman saya SMP, SMA, niku belum ada TV, masih TVRI, film cuman malam minggu saja, ya, enggak tiap hari ada film, malam minggu saja ada film dulu. Satu-satunya yang ditunggu cuman ACI, Aku Cinta Indonesia, ya. Sama ada lagu-lagu dulu, zaman dahulu kala nih. Lah, hiburan kita itu adalah radio. Radio menceritakan kisah-kisah, tapi mboten wonten gambare. Tetapi yang usianya mirip-mirip dengan saya, 40 tahun ke atas, mesti ingat senengnya mendengarkan Brahma Kumbara, senengnya mendengarkan Mantili, Saur Sepuh, lah gitu. Apalagi dulu kalau minggu itu banyak radio itu hataman, ya, 7 seri, ya, semuanya dulu mendengarkan, dan senengnya minta ampun itu. Padahal nggak ada itu, orang cuman di studio berapa, kemudian bertemu dengan Mantili, wah kita udah bayangin itu Mantili itu, wah pakaian merah, masya Allah. Jadi hidup sekali buat kita. Jenengan masih ingat? Ada dulu juga audio cerita tentang Ibu Tiri Arianggara. Wah, dulu kita dengerin nangis-nangis nih. Wah, Ibu Tiri terus ayahnya sudah pergi, giliran Ibu Tirinya di rumah, masya Allah. Saya masih ingat itu, dengerin dari rumah tetangga yang punya tape nih, sambil meleleh nangis semua sama-sama teman itu, dengerin Arianggara. Padahal nggak ada orangnya. Kenapa? Karena imajinasi kita saat itu kebentuk. Kenapa? Karena nggak ada banyak film. Kita berimajinasi. Dan yang menarik mungkin lebih dahsyat, karena imajinasinya menjadi liar, macam-macam imajinasinya ini. Nah, itu baru 1980-an. Sekarang kita bayangin kemudian 1500 tahun yang lalu. Ini cuman berapa puluh tahun yang lalu kita masih senang dengan drama itu. Nah, Quran ketika menjelaskan sumpah ini kepada audiennya, masyarakat Arab saat itu,
wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bi jam'a. Bagi audien orang Arab saat itu persis seperti nonton Transformer, seperti nonton apalah ya, Avenger, seperti nonton wah film yang sangat senang, menyenangkan dia. Sama lah, dulu yang paling males adalah begitu sudah ketemu Brahma sama Empu Tong Bajil ya, saya masih ingat semuanya nama-namanya. Brahma ketemu Empu Tong Bajil, wah sudah bertemu langsung dikasih iklan lah gitu. Aduh ngenteni mana iklan lah gitu. Lah sama. Kenapa? Kenapa dikasih iklan? Karena di saat itulah konsentrasi kita paling tinggi. Ibu-ibu yang seneng nonton telenovela, drama-drama teng TV, niku medote memberikan iklan adalah saat jenengan konsentrasi paling tinggi. Wes seneng ini ketemu, aduh iklan ya. Karena iklan itu mau dimasukkan saat kita sudah penuh konsentrasinya. Kenapa? Biar kita mendengarkan itu. Kalau sejak awal dikasih iklan, tidak ada yang mau nonton. Ini nanti kalau saya tidak nonton, habis, aduh, untuk masuk yang baru, ketinggalan saya. Ada semacam itu. Itulah yang dilakukan oleh Al-Quranul Karim. Matan maksud kulon. Jadi Allah menggambarkan, jadi ini seperti film yang digambarkan oleh Al-Quran bagi pemirsa orang-orang Arab saat itu. Kuda lari kencang sambil terengah-engah. Dia lari sambil memercikkan api. Dia mengepulkan debu-debu. Dia menyerang ke tengah-tengah musuhnya. Ya, di waktu subuh dia menyerangnya. Suara hiruk pikuk segala macam ketakutan, kita sudah serius, kita sudah konsentrasi sangat penuh. Allah kemudian menyatakan innal insana li rabbihi lakanut, kata Al-Quran. Sungguh manusia terhadap Robnya yang merawat dia, yang mengasuh dia, yang memberikan nikmat kepada dia, yang menciptakan dia, yang mengatur dia. Karena Allah mboten ngeten, innal insana lillah, mboten ngoten. Innal insana li rabbih. Allah menggunakan kata Rob untuk mengingatkan apa? Dia Robmu yang menciptakan kamu, yang merawat kamu, yang mendidik kamu, yang taking care sama kamu, yang ngasih nikmat sama kamu, yang punya otoritas sama kamu, yang memilikimu. Semua makna ini di dalam kata Rob. Kamu kanut, kata Al-Quran. Kanut itu namanya sifat mubalaghah, isim mubalaghah ya, bukan sifat. Dia isim mubalaghah, jadi kata benda yang diintensifkan. Ini sighat mubalaghah. Ini yang intensifkan kemudian. Kanut, kata Al-Quranul Karim. Maknanya setidaknya ada 3. Dilihat dulu ya. Makna yang pertama adalah disloyal, tidak patuh, nomor 1. Nomor 2 sama dengan kata gafur, boten, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Boten bersyukur kepada Allah SWT, tidak bisa bersyukur. Yang ketiga maknanya adalah memutuskan, disassociate. Jadi ada 3 makna kanut itu. Bagaimana cara kita mengartikan dulu? Lihat, tadi rumusnya adalah kaitkan antara muqsam bih dengan muqsam alaih. Kita cari hubungannya. Kanut adalah orang yang sifat manusia yang nggak bisa bersyukur sama Allah SWT, nggak bisa taat sama Allah, nggak loyal, nggak setia, ngeyel, rebellious saja terus. Yang ketiga, dia maunya melepaskan diri dari Allah SWT. Karpe dewe, hirupe mau bebas sendiri, mau melepaskan diri dari Allah SWT. Namanya kanut. Pertanyaannya sekarang, apa hubungan kanut dengan kuda perang tadi? Ini kalau tidak ketemu hubungannya, kita tidak bisa menikmati indahnya ayat ini. Ngeten. Di setiap budaya
itu ada simbol dari hewan-hewan yang menggambarkan kesetiaan. Orang Indonesia, hewan yang menggambarkan kesetiaan adalah burung dara. Karena itu kalau orang menikah, kadang-kadang dia melepaskan burung dara. Suami sama istri bawa burungnya, kemudian dilepaskan, simbolnya. Kenapa? Karena di Indonesia ada tradisi andok doro. Andok doro ini meskipun 3 kilo, 5 kilo dilepas dia, 2 hari jauh nih, datang dia, set mencelok mana, cek setia nih ya. Lah orang Jawa menganggap begitu setianya burung itu. Karena itu dipakai oleh orang Indonesia sebagai simbol kesetiaan. Nomor 1. Orang Barat simbol kesetiaan adalah bukan burung dara, anjing. Anjing itu hewan yang paling taat dan nurut sama tuannya. Saya dulu waktu zaman kuliah itu pernah jadi tukang bersih-bersih apartemen. Ada 7 tingkat apartemennya. Itu ada perempuan buta, lantainya lantai 7 apartemennya, dan dia harus turun ke lantai bawah. Lah kebetulan karena apartemennya apartemen menengah, nggak ada nggak ada liftnya cuma 1, dan itu ramai sekali. Jadi orang ini turun lewat tangga itu. Buta, saya bingung karena lagi bersihin, loh kok berani sekali dia. Pakai apa yang menuntunnya? Anjing. Keluar dari kamar bawa anjingnya, anjingnya yang mengantar dia, tek 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 tek, terus sampai lantai bawah. Masya Allah anjing nih, dia setia sekali. Sampai di Jepang, anjing dijadikan simbol kesetiaan. Ada nopo statue-nya, ada nopo statue nih. Ada patungnya, gitu. Terkenal cerita di Jepang, ada seorang tuan yang sangat sayang sama anjingnya. Maka anjing ini selalu ngikutin tuannya, mengantarkan tuannya kalau pergi bekerja. Tuannya bekerja selalu naik kereta. Maka dia mengantarkan sampai ke stasiun, nunggu dia. Sampai keretanya berjalan. Kalau kereta berjalan, dia pulang ke rumah. Nanti dia sore, dia datang ke stasiun, nunggu tuannya. Tuannya keluar dari kereta bersama anjingnya ini. Begitulah terus menerus si anjing ini. Semua orang tahu begitu setianya anjing ini dengan tuannya. Musim dingin turun, salju cukup tebal. Orang ini membawa anjingnya. Setelah itu pergi. Terus kemudian si anjing pulang ke rumah. Sore hari anjingnya datang lagi ke stasiun. Ternyata kecelakaan si tuannya ini dan mati. Tapi sementara si anjing tidak tahu informasinya. Anjing itu menunggu di stasiun tersebut. Mulai salju menutupi turunya sampai dia mati kaku hanya untuk menunggu tuannya yang tidak pulang-pulang. Tempat nunggunya anjing tersebut kemudian di Jepang dikasih patung, namanya saya lupa namanya. Di Jepang terkenal sekali sebagai patung kesetiaan. Orang Barat, orang Jepang, simbol kesetiaan adalah anjing. Lah, orang Arab, simbol kesetiaan adalah kuda. Kenapa? Ya, karena anjing tidak bisa, tidak menjadi hewan keseharian buat orang Islam. Doro, boten, di sana tidak ada andok doro, boten wonten. Makanya di sana menggunakan kuda, simbol kesetiaannya. Lah, mari kita pikirkan. Kenapa hewan-hewan itu bisa setia? Karena dirawat oleh tuannya. Bagaimana perawatan dari tuannya? Kuda itu, asalkan kita ngasih rumput tiap hari, ngasih tetes, nurut dia sama kita. Ada filmnya Jackie Chan tentang kuda. Nah gitu, nurut sekali kudanya ini. Masya Allah. Jadi kuda itu, ayam saja, nopo namine kucing saja, asalkan kita kasih makan dia ndak banyak lah, cuma nasi sama kepalanya ikan lagi, dagingnya dimakan
eh, tuannya. Dia cuma dikasih kepalanya saja, gereh kan nasin kepalanya lagi. Ngoten itu kucing tahu terima kasih, terus datang dia. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, Allah itu mau menceritakan orang Arab itu terobsesi dengan kuda, kesetiaannya kuda. Sekarang mari kita lihat bagaimana kuda memberikan kesetiaan kepada tuannya. Tuannya ini ngasih makan sama dia. Oke lah, sangat baik tuannya. Ngasih rumput, ngasih tetes, ngasih jamu mungkin, mijetin mungkin. Wah, kudanya taat. Apa yang diberikan khidmahnya kuda kepada tuannya ngapain? Dia lari sekencang-kencangnya demi tuannya. Sampai kalau dia lari terengah-engah dia. Nggak biasa dia lari. Dia kalau lari sampai memercikkan besi, memercikkan api. Kenapa? Karena dia kepingin berterima kasih kepada tuannya yang telah memberikan makanan sama dia. Dia menyerang ke tengah musuh, padahal resikonya dia akan mati. Dia tidak peduli. Tuan saya telah memberikan makan sama saya akan berikan penghormatan saya, rasa terima kasih saya, kesetiaan saya yang paling maksimal, hatta saya harus mati. Karena kalau dalam peperangan, siapa dulu yang mau disikat biasanya sama musuh? Kudanya. Kakinya diserat, jatuh dia, tinggal ditombak orangnya. Kuda tidak peduli, bukan takut dia. Kuda terus merangsek ke depan untuk membahagiakan tuannya. Lah, Allah itu menyatakan setelah kita diajarin begitu, semua orang Arab gini-gini. Karena tadi ceritanya tentang apa? Bagaimana kuda itu hebatnya. Semua di otaknya orang Arab kira-kira, wow, kuda kerja hebat ya, lari sangat kencang, mercikan api, mengumpulkan debu, menyerang sampai ke tengah-tengah musuh. Kok hebat sekali ya kuda itu. Terus Allah menyatakan, hei manusia, kamu menyatakan kamu lebih baik daripada kuda. Kamu menyatakan kamu lebih baik daripada anjing. Kamu mau menyatakan kamu itu lebih baik daripada burung dara. Allah tidak ngasih kamu rumput. Allah tidak ngasih kamu ikan asin. Allah ngasih semuanya. Allah nyitain matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya untuk kamu. Ngasih apel, jeruk, anggur, rawon, soto, anak, istri, teman, semuanya zahiran wa batinan. Kurang apa aku ini sama kamu? Kira-kira begitu. Terus apa kesetiaanmu kepadaku? Apa terima kasihmu kepadaku? Tidak malukah kamu sama kuda tadi? Yang hanya aku kasih rumput saja, dia sudah berterima kasih kepada tuannya sebegitu hebatnya. Lah, itu ayat ini habis kita melongo ngeten, konsentrasi penuh, langsung dipukul kesadaran kita oleh Allah SWT. Innal insana, sungguh manusia itu, li rabbihi, kepada yang zat yang merawatnya, mengasuhnya, mengaturnya, memberi nikmat pada dia, memilikinya, menciptakannya, sungguh-sungguh kanut, amat sangat tidak setia, amat sangat tidak tahu terima kasih, amat sangat ingin memisahkan diri dari Robnya. Kita terus geledek ngeten. Ibaratnya orang itu langsung dipukul seketika. Terus ya Allah, iya ya awak kok cek nemenin. Nah, ngoten toh, terus mikir nih. Kuda saja tahu terima kasih, anjing tahu terima kasih, burung dara tahu terima kasih. Sementara manusia, Masya Allah, Quran menyatakan lakanud. Itu sifat kita. Kata Rasulullah SAW, nanti kata Rasulullah, umat Islam ini, ya, yusikul umam antada'a, kata Rasulullah, hampir-hampir umat Islam itu nanti disekitari, dilingkari oleh bangsa-bangsa. Untuk apa mereka? Untuk memakan kita, umat Islam, seperti mereka memakan makanan dalam mangkok atau makanan dalam nampan. Jadi kan kalau ada nasi kita taruh di sini bareng-bareng, di sini ada orang, terus kita mau makan ini, ayo silakan, sini ngambil sini, ngambil sini. Lah, Rasulullah SAW menggambarkan nanti umat Islam itu kayak begitu. Yang menarik, jangan pikirkan ini. Yang menarik,
Kalau kita berkunjung ke museum di Inggris sana, ada foto 1802 negara-negara Eropa duduk di meja, Prancis, Inggris, Belanda dan seterusnya, Jerman, duduk di meja gini, sedang makan. Makanannya itu adalah burung kalkun, ayam kalkun itu. Ayam kalkun itu dalam bahasa Inggris Turki. Turki itu ayam kalkun. Lah gambarannya Turki untuk melesetkan kekuasaan Turki Utsmani. Jadi umat Islam dulu kan bersatu padu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ini gambarnya burung kalkun, kepalanya itu khalifah umat Islam. Yang sini macam-macam, Mesir, ibaratnya Indonesia, semuanya lah, semua negara-negara Islam. Terus negara Eropa itu bancaan, kata orang Jawa, mau makan, saling mempersilakan. Kan YB apa nih, suwi nih, cepotan nih suwi nih. Kamu ngambil apanya? Ngambil pahanya. Jadi umat Islam itu, Quran, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, nanti kalian itu akan dikonsumsi sebagaimana makanan dalam sebuah nampan atau mangkok. Dan kok ya, Masya Allah, orang Barat bikin gambar itu persis semacam itu. Nah, ya Allah, ada lagi gambar, zaman bisa googling, kue tart Eropa muter, karena mereka mau membelah wilayah umat Islam di Eropa, di Afrika, Kongo, semua wilayah Afrika nih, Tunis segala macam. Atau yang paling terakhir adalah perjanjian antara Inggris sama Prancis setelah menang Perang Dunia Pertama ngalahin Turki. Itu peta negara-negara Islam Timur Tengah dibeber di atas meja, kemudian digarisi sama Inggris sama Prancis yang dikenal dengan Sykes-Picot Agreement. Dua jenderalnya orang Prancis sama orang Inggris, saya naik udele dewe. Iki nek awakmu yo Aljazair, kamu Prancis, yang ini saya Mesir, yang ini Masya Allah. Ya, jadi keadaan kita itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita saat itu dalam keadaan sedikit? Kata Rasulullah, enggak. Kamu bahkan saat itu bal antum kathirun, kamu pada saat itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi kalian, kata Rasulullah, ghusaun, seperti busa, ka ghusa isail, seperti busa di lautan, enggak kokoh, ngikut arus kemanapun angin dan seterusnya. Kenapa kita bisa begitu? Karena kalian, kata Rasulullah, sudah dihinggapi penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan takut sama mati. Nyambung di sini. Kenapa kita tidak tahu terima kasih? Kenapa kita tidak setia? Karena hubbud dunya. Nanti habis ini, kenapa orang kok bisa punya kanut? Matching. Bahkan nanti di zaman akhir, kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, nanti kata Rasulullah, Dajjal kalau tidak keluar hari ini, ya hari esok. Saking dekatnya ini udah. Apa cirinya? Orang itu nanti yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia mukmin, sore dia udah kafir. Dulu kalau kita melihat para ulama, orang-orang soleh memperjuangkan imannya, dia rela mati. Habab bin Arad dipanggang, Ashabul Ukhdud dimasukkan ke dalam parit, tidak bergeming imannya. Kita kalau melihat perubahan itu, sekarang orang karena Indomie berubah imannya, gara-gara pacaran, kawin berubah imannya. Loh, kok cek mudahnya? Nanti zaman akhir itu sampai cepatnya orang berubah, pagi dia iman, sore dia kafir. Melu bose mungkin. Karena perubahan macam-macam, orang sebegitu cepatnya perubahan itu nanti. Nah kalau kita sudah sampai pada saat begitu, kata Rasulullah SAW, manusia itu, umat Islam akan terbagi menjadi dua. Satu kelompok yang murni imannya, nggak ada nifaknya di dalamnya, dan satu kelompok yang kecampur baur itu.
Nah kalau kalian sudah berada di masa yang kayak begitu, Dajjal kata Rasulullah, kalau ndak hari ini keluar, ya esok hari kata Rasulullah. Kita sekarang sudah mengerti itu orang mudahnya berubah agama itu. Makin kesini kita melihat, lah yo biyen masya Allah mati urip rek agama. Sekarang enggak, gara-gara pekerjaan pindah agama dan seterusnya dan seterusnya. Ini menakutkan buat kita ya. Jadi ayat ini memukul kepada kesadaran kita bahwa kita ini ternyata yang mengaku ahsanu takwim, diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang paling terbaik, ternyata dalam kaitannya dengan kanut boleh jadi kita kalah sama al-adiyat. Nomor satu, kanut disloyal, nggak setia sama Allah. Disuruh begini nanti berubah lagi, suruh begini kita begitu, padahal diperintah oleh Allah kita disloyal. Nomor satu, nggak loyal, nggak patuh. Jenengan tinggali teng pasar-pasar nih, yang jadi Cina misalnya teng pasang besar, sing di toko Cina, sing dadi khodame sinten wong Jawa, nurut teng Cina niku. Cak siap, wes nurut terus, loyal. Kita kalau mikir kenapa kita tidak bisa loyal sama Allah, padahal Allah memberikan semuanya. Kita bahkan kalau nonton cesaken lerek dibayar murah tapi oleh taate itu. Lah kita ini masya Allah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kita kanut. Jenengan lek mau saya tiki bengi-bengi nangis kita, terus mau wal adiyati dhabha, ya Allah kuda kayak begitu setianya. Kita nanti mempertanyakan, sudahkah aku lari terengah-engah untuk menjalankan perintah Allah? Sudahkah aku memperjuangkan ya beribadah sampai memercikkan api ketaatan kepada Allah SWT? Sudahkah aku melambungkan debu-debu ketaatan kepada Allah SWT? Sudahkah aku menyerang ke tengah-tengah musuh siapapun yang memusuhi Allah SWT? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi teguran buat diri kita. Kemudian ini maksudnya innal insana li rabbihi lakanun. Nomor satu. Nomor dua maknanya boten saged berterima kasih. Ya kita ini sedikit terima kasihnya kepada Allah SWT. Karena itu disebut dengan kanut. Sama maknanya dengan kafur. Innal insana ya zaluman kafura. Misalnya Al-Quran menyatakan ya kita ini sedikit sekali berterima kasih. Nemen boten sagete berterima kasih sama Allah. Dan terakhir disassociate, kepingin melepaskan dari Allah SWT. Kenapa kita punya sifat kayak begitu itu? Innal insana li rabbil kanut. Kenapa? Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan dia tahu wa innahu, dan orang itu al-insan, manusia itu ala dzalika, atas sifatnya sing tidak loyal, yang tidak berterima kasih, yang mau melepaskan diri dari Allah, la syahid. Syahid niku sifat musabbahah, terus menerus dia menyaksikan. Subuh wingi wis ndak salat, wingi manet goronya wong, dia tahu iya lah awak kok ngene gitu, kok terus-terusan. Dia tahu kalau salah, dia tahu kalau tidak bersyukur sama Allah, dia tahu kalau tidak setia sama Allah, tapi terus mawon. Wa innahu ala dzalika la syahid. Kenapa bisa begitu? Ini penyakitnya. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Karena sesungguhnya dia lihubbil khair, terhadap kecintaannya kepada kebaikan. Maksudnya dunia disebut dengan khair menurut Al-Quranul Karim ya. Kenapa? Karena hakikatnya dunia itu kebaikan nomor satu. Makanya kita tidak boleh mencela dunia ini, karena dunia sebenarnya kebaikan. Tapi yang kedua maknanya, kenapa kok disebut kebaikan? Karena orang ini tidak ada yang bisa melihat kebaikan kecuali dunia ini. Buat mikir aku ya apa seneng itu gitu dunia ini. Oleh duit seneng, di rumah seneng, anu ini seneng, akhirat aduh sembuh seneng apa ndak akhirat itu. Dia menyangka padahal dunia ini bisa jelek, dunia ini bisa buruk, tergantung kitanya. Tapi bagi orang yang sudah kesengsem, dia ndak melihat apapun dari dunia itu keindahan, kebaikan. Dan dia amat sangat cinta kepada dunia. Quran menyatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nawamen sangat cintanya kepada
dunia ini, saking nemennya ya, sampai Quran menyatakan sebegitunya. Ya, la syadid, la bakhil maknanya juga. Dia sangat pelit. Kalau orang itu sudah cinta sama sesuatu, dia biasanya pelit. Ya, tidak akan mau berbagi. Ya, ada juga yang mengartikan syadidun wa mutasyaddid, saking nemennya ya, saking parahnya dia di dalam mencintai dunia ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini obatnya. Jadi kalau kita mudahkan ya, satu, wonten penyakit yang ada dalam diri kita namanya hubbud dunya. Hubbud dunya ini kumangke lek diterus-terusaken akan melahirkan sifat ganut. Kenapa, apa obatnya? Niki penyakit hubbud dunya lek wis kronis dadinya ganut. Obatnya apa? Obatnya ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak tahu manusia itu? Idza bu'thira ay idza uthira wa ukhrija. Ketika dia dikeluarkan dan dibongkar. Jenengan kalau ngambil mencari sesuatu di lemari, dom misalnya, boten ketemu, semua dikeluarin. Nah namanya itu bu'thira. Kita nanti dibangkitkan, dibongkar semuanya. Ma fil kubur, apa saja yang ada dalam kubur itu ya, kita dibangkitkan dari kuburan. Wa hussila ma fis sudur, dan kemudian muyiza wa ubriza, dinampakkan, dikeluarkan tadi seperti dalam lemari itu, dikeluarkan semuanya. Hussila, dikeluarkan semuanya, dinampakkan semuanya. Ya, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada kita ini. Semuanya nanti dibongkar oleh Allah SWT. Kebohongan kita, munafiknya kita, tidak bisa syukurnya kita, ya semuanya. Wahusilam, kok tidak takut dia pada hari ketika kamu akan dibangkitkan dari kuburan? Apa obatnya berarti? Ziarah kubur. Apa obatnya? Ingat kematian. Apa obatnya? Ingat bahwa semua yang ada di dalam hati kita ini, ya dada kita ini, semuanya nanti akan ditanyain oleh Allah. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Ya, Masya Allah, nanti kita akan berhadapan dengan Allah, semua dibongkar oleh Allah, nggak ada satupun yang disembunyikan, sebagaimana ayat sebelumnya ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ayat ini diakhiri dengan kalimat inna rabbahum, sesungguhnya Rabb kalian, bihim, terhadap mereka semuanya, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, sungguh Allah maha mengetahui in detail. Khabir itu tahu sampai detailnya kita, sampai khianatnya mata kita, semua perasaan-perasaan kita, ya semuanya akan dibongkar. Al-kinayah li annal insan ismun li jins. Insan di sini dibikin jamak jadi hum, dari tadi kan satu-satu. Wa innahu sekarang kok inna rabbahum. Oh ndak inna rabbahu, iya. Insan itu bisa dipakai kata ganti huwa, juga bisa pakai kata ganti hum, karena kalau dimaknai isem jenis dia bisa bermakna jamak, gitu maksudnya. Makanya inna rabbahum di sini sesungguhnya rob al insan tadi, tapi maknanya makna jamak. Yauma idzin la khabir ay alimun, innallaha khabirum bihim fi dzalikal yauma fi ghairihi. Ya, walakinnal ma'na annahu yujazihim ala kufrin fi dzalikal yaum. Maksudnya adalah nanti Allah akan membalas semua amal yang dia lakukan, ya berbagai macam. Dulu dia tidak loyalnya kepada Allah, tidak bisa terima kasihnya kepada Allah, dan ingin melepaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari memiliki sifat kanut. Kita dimudahkan cari rizki, dikayakan oleh Allah SWT, tapi cukup kekayaan itu hanya ada di dalam genggaman tangan kita, bukan ada di dalam hati kita. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya, dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.